Baiklah, selamat sore. Di sini kami akan presentasikan dari kelompok kami, yaitu berjudul prediksi harga kripto menggunakan support vector machine. Perkenalkan, nama saya Andreas Kris Widiatmoko, NPM 23120001. Saya Rinus Livin Hermawar 2012-0072. Saya David Rosa Anacil, NPM 22120055. Mengapa supervised learning itu penting? Supervised learning adalah metode penting dalam kecerdasan buatan, di mana model ini dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Ini memungkinkan model untuk belajar dari contoh dan memprediksi akurat di berbagai bidang, mulai dari indikator SPA menjadi penyakit yang kompleks. Metode ini mampu memberikan prediksi dengan akurasi tinggi dan sangat fleksibel. Penerapannya mencakup berbagai domain dan industri dan kesehatan hingga pendidikan serta teknologi digital, menjadikan tulang punggung banyak inovasi modern. Apa itu support vector machine atau SVM? SVM adalah algoritma klasifikasi yang mencari garis pemisah terbaik. SVM bekerja dengan menemukan garis, bidang, dan hyperplane terbaik yang dapat memisahkan data dan prediksi nilai target dengan kesalahan sekecil mungkin. Contohnya, memisahkan data itu naik versus turun. Yang kedua, menggunakan hyperplane dan baik untuk data nonlinear atau kernel. Konsep dasar SFM. Mengapa SFM cocok untuk prediksi harga kripto? Pada harga kripto memiliki karakteristik sulit. Yang pertama, data bersifat nonlinear, tidak selalu mengikuti pola garis lurus. Yang kedua, mengalami fluktuasi cepat atau volatilitas tinggi. Yang ketiga, mengandung banyak noise. Mengapa SVM cocok? Karena yang pertama, mampu memodelkan hubungan nonlinear dengan kernel. Contoh, RBF kernel dapat mempelajari pola kompleks. Yang kedua, tahan terhadap outlier karena hanya support vektor yang benar-benar mempengaruhi model. Yang ketiga, tidak mudah overfitting dibanding model yang lain. Nah, fitur umum untuk prediksi kripto itu ada 5, yaitu harga historis, kedua volume perdagangan, ketiga relative strength index, yang keempat moving average, dan kelima sentimen pasar. Alur prediksi harga dengan SVM. Yang pertama, kumpulkan data historis kripto. Yang kedua, processing atau normalisasi pembersihan data. Yang ketiga, label naik atau turun. 4, try model SVM dengan fitur teknikal. Yang kelima, evaluasi akurasi yang kena prediksi pergerakan harga. Kelebihan dan kekurangan SVM. Kelebihan, akurasi tinggi pada data kecil menengah, bagus untuk pemisahan nonlinear. Dan kekurangannya, kurang efisien untuk dataset besar dan pemilihan kernel harus tepat. Baiklah, silakan dari ada yang mau bertanya tentang dari presentasi PPT kami. Perkenalkan, saya Riki Satyawa, NPM 2112001, ingin bertanya, kenapa SVM kurang efisien untuk dataset besar? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mas Sadewa. Kenapa SVM kurang efisien untuk database besar? Jawabannya, SVM kurang efisien pada database besar karena proses pencarian hyperplane terbaik memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama saat menggunakan kernel nonlinear. Semakin besar jumlah data, semakin besar pula perhitungan matriks dan optimisasi yang diperlukan. Akibatnya, waktu training menjadi sangat lama dan membutuhkan lebih banyak memori. Apakah bisa diterima? Ya, Saya Revanusila, NPM 2312004. Pertanyaan saya, jelaskan fitur RSI dalam prediksi kripto. Baik, saya jelaskan pertanyaan dari Mas Revano tentang
prediksi fitur RSI dalam prediksi kripto. RSI atau Relative Strength Index adalah indikator teknikal yang mengukur kekuatan momentum harga yang nilainya berada pada rentang 1 sampai 100. Nah, RSI ini terbagi ada dua, yaitu RSI yang tinggi dan RSI rendah. RSI tinggi itu di atas 70, biasanya menunjukkan kripto sedang overbought atau yang berpotensi turun. Sedangkan kalau RSI rendah di bawah 30 menunjukkan oversold atau berpotensi naik. Dalam prediksi kripto, RSI itu membantu model untuk memahami kondisi pasar dan kemungkinan perubahan arah harga pasar. Baik, apakah jawabannya dengan terima? Baik, saya akan bertanya, bagaimana mengumpulkan data historis kripto? Terima kasih. Izin menjawab. Data historis kripto dapat dikumpulkan melalui API exchange seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Website data pasar seperti CoinMarketCap atau CoinGecko. Library Python seperti CCXT, Binance, atau API khusus kripto. Data yang dikumpulkan biasanya mencakup harga, open, high, low, close, OHLC, volume perdagangan. Apakah baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.